Oke, sekarang kita sudah berada di Nusantara Polo Club. Ya, itu ada di daerah Karanggan ya, Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor. Nah, di sini ini adalah satu bukti nyata bahwa Pemkab Bogor gitu ya, ini memberikan fasilitas olahraga untuk semua warga. Tadi sudah ke SOD, lalu juga Bapak sudah menerangkan bahwa di Kabupaten Bogor ada lapangan tenis, basket, semuanya ada, pedal juga ada, dan di sini adalah untuk olahraga berkuda, tepatnya adalah polo berkuda. Polo berkuda. Keren banget sih Pak. Iya, jadi polo berkuda itu kalau di Indonesia satu-satunya ada di tempat ini, di Kabupaten Bogor. Ini diinisiasi oleh Pak Prabowo Subianto. Jadi bukan hanya untuk berkuda, bukan hanya untuk prestasi. Jadi seperti atlet-atletnya Riko, dia diberikan beasiswa dari sekolah menengah pertama, terus SMA, sampai kuliah jadi sarjana apa? Perencanaan wilayah dan kota. Nah, jadi sarjana perencanaan wilayah dan kota. Dan beliau salah satu atlet tim nasional polo berkuda Indonesia yang bersiap untuk ikut dalam SEA Games di 2026. Jadi di Kabupaten Bogor sendiri banyak tempat olahraga. Baik dari tadi kita melihat anak-anak istimewa yang ada di Kabupaten Bogor, dan juga tempat ini bersama Kapten Tim Nasional Polo Berkuda Indonesia ada Pak Novel Alfa Momongan yang telah membawa Tim Nasional Polo Berkuda Indonesia menjadi juara Asia. Dan tentunya kita selalu menyampaikan dari Bogor untuk Indonesia dan dari Indonesia untuk dunia. Pak Novel boleh bergabung ke sini, Pak Novel? Sini. Nah, halo. Ini Kapten Tim Nasional Polo Berkuda Indonesia, Novel Alfa Momongan. Boleh dong Pak ceritain Pak Novel, pengalamannya gimana? Pengalamannya di sini di Nusantara Polo Club. Nah, alhamdulillah pengalaman kami lumayan ya, karena kami atas izin Pak Prabowo diizinkan kami sebagai menjadi atlet tim nasional itu dari tahun 2007 sampai tahun sekarang ini, dan alhamdulillah sudah banyak prestasi yang kami berikan untuk bangsa dan negara. Jadi lewat instruksi beliau juga sama dari Kabupaten Bogor untuk bangsa Indonesia. Untuk bangsa Indonesia. Nah, dari Nusantara Polo Club mungkin kita nanti akan bahas, atau saya mau lihat sentra UMKM ya di sini ya. Betul. Kita tadi dari SOD, lalu juga ke tempat polo, olahraga polo berkuda. Sekarang pindah ke tempat UMKM, tanaman hias yang ada di daerah. Ini sepanjang Jalan Raya Jakarta Bogor, dari perbatasan Kota Bogor masuk Kabupaten Bogor sampai dengan flyover Cibinong. Dan kita akan lanjutkan sampai dengan perbatasan Kota Depok. Dan memang terbukti semenjak Bapak menjabat sebagai Bupati Kabupaten Bogor, ada perubahan di sini, yaitu adalah penataan beberapa PKL beberapa titik gitu ya. Lalu juga penataan pasar, penanaman atau penghijauan pohon-pohon di area Cisarua itu. Dan memang ini terbukti gitu. Saya jalan-jalan di Kabupaten Bogor, ini nyaman sekali gitu ya. Jalan di pinggir jalan gitu. Tapi ada asri-asrinya, ada hijau-hijaunya seperti yang kalian lihat di sini. Semua karena ini. Yang tadinya tiap hari demo kepada saya, hari ini setelah ditata, mereka percaya bahwa kita bersama-sama bangun Bogor. Jadi demonya itu hasilnya juga luar biasa yang dikasih. Tadinya demo, didatangin Pol PP berkali-kali, kita nggak boleh dagang. Hari ini ayo kita tata bersama. Pengguna jalan tidak terganggu, masyarakat dapat menikmati. Dari tanaman hias berarti masih ada produk UMKM lainnya yang ada di sini? Betul. Di area sini juga sepatu? Kita Bogor punya sentra pengrajin sepatu, ada di Desa Kecamatan Taman Sari. Baik. Jadi tidak kalah. Walaupun judulnya UMKM, tetapi kualitas sepatunya saya yakin lebih bagus daripada kualitas impor. Baik. Nah, kali ini kita sudah berada di sumber mata air Ciburial, tepatnya ada di Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor. Dan tempat ini bukan hanya sekedar cagar alam, tapi juga cagar budaya yang ada di sini. Dan momentum kita melihat bahwa air sumber kehidupan, dari sumber mata air inilah Istana Negara Bogor dan Istana Merdeka Jakarta dialiri airnya. Oke, dan bahkan ini sudah berfungsi sejak zaman pemerintahan Belanda. Sejak tahun 1922. Wow. Dari Presiden Soekarno hingga Presiden Prabowo, airnya dialiri dari Kabupaten Bogor. Oke, kita jalan-jalan ke dalam ya. Oke, jadi memang ini luasnya 14 hektar. 14 hektar.
dijaga betul oleh Ya. pemerintahan Kabupaten Bogor 14 supaya hektar pun kita berupaya untuk terus melakukan perluasan bagi masyarakat yang menjual lahannya, maka kita ambil. Oke. Karena dengan banyaknya rumah-rumah penduduk, pohon berkurang, Iya. maka debit air pun ikut berpengaruh. Siapapun yang masuk ke sini harus didampingi oleh orang-orang khusus Iya. dari PDAM, Oke. karena tempat yang betul-betul alami dan di sini banyak, makanya nanti ada beberapa rambu-rambu, hati-hati banyak ular. Oke. Karena memang satwa liar juga ada di sini, Iya. khususnya adalah ular. Ular. Baik. Tempat ini walaupun sumber mata air, Baik. tapi tidak kita khususkan menjadi tempat wisata. Karena fungsi utamanya kalau dijadikan sebagai tempat wisata memang potensinya luar biasa. Mm-mm. Tapi ada satu potensi yang lebih luar biasa, yaitu kita menjaga debit Pelestarian. air, Oh, oke, baik. supaya debit air tersebut tidak turun. Bahkan kita pun sampai hari ini terus membuat beberapa sumur-sumur resapan, Baik. sehingga debit di sumber air Kahuripan tetap terjaga. Ada berapa sumber mata air sih Pak kalau di sini? Di sini total ada 13 sumur, Baik. tapi yang dioperasikan hanya 9. 9. Dan hebatnya teknologi zaman dulu, tanpa sebuah mesin yang besar, sumber mata airnya ada di Kabupaten Bogor, bisa mengaliri sampai Istana Merdeka Jakarta tanpa mesin. Wow, keren ya. Apalagi ini sudah ada dari tahun 1922. Ya. Dari 13, sekarang tinggal 9 yang Tinggal 9. beroperasi. Mengairi seluruh Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Istana Bogor, sampai ke Istana Merdeka Ya. Jakarta. Keren banget. Oke, ini adalah penetapan ya sebagai cagar budaya, bangunan dan instalasi sumber mata air Ciburial. Ya. Sejak- Ciomas 25 Mei 2025. Betul. Jadi kita ingin betul-betul tempat ini tetap terjaga, tidak tumbuh bangunan apapun, Ya. dan tentunya air ini kita wariskan untuk anak cucu kita ke depan. Nah, ini adalah Ini tempat adalah rumah debit, air. rumah air. Jadi dari 13 sumur yang ada, walaupun hari ini hanya dioperasikan 9, dari 9 sumber mata air tersebut masuk dulu ke sini, lalu dibagi mana yang ke Bogor, mana yang ke Jakarta. Oh, jadi induknya di sini. Induknya di sini. Ah, baik. Kalau tadi kita sudah masuk ke induk mata air Ya. gitu ya. Ini adalah di sekitar kita ada sumur, beberapa sumur. Ada sumur nomor 2, nomor 1 sebelah sana, 8, 3, 7, 7. dan masih banyak lagi di Ya. belakang ini. Oke, dan di sini di depan kita ada burung-burung yang lucu-lucu ini. Ini akan kita lepas. Ya, jadi kita kalau berkunjung ke alam yang masih asri, alam masih lestari, sama tadi halnya. Membangun Bogor harus dengan rasa sayang dan cinta. Pada saat kita mencintai alam ini tetap lestari, ayo kita kasih hadiah. Inilah hadiahnya. Inilah hadiahnya. Biarkan mereka bebas. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, Hai. bebas. Dadah. Wah. Dadah. Itu teh, banyak. Oke, yang ini ya. Wow, kamu udah nggak sabar yang ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Permisi. 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 Silakan. Yeay. Wow. Hey. Wow. Hai, senang-senang ya di sana ya. Yuk, yuk, yuk. Yeay. Ayo. Oh. Saat ini kami sudah berada di Parahyangan Agung Jagatkarta yang berada di daerah Kecamatan Taman Sari. Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor. Dan ini merupakan pura terbesar, tertua, terbesar di Pulau Jawa. oh terbesar di Pulau Jawa. Jadi membuktikan bahwa pura ini yang terbesar tidak hanya di Bali saja, tapi di Kabupaten Bogor juga ada. Ya. Ya, ini adalah Parahyangan Agung Jagatkarta. Kita bisa naik ke atas, Bapak? Silakan. Boleh? Ya, mari. Silakan. Dan apa yang membuat istimewa? Pura ini merupakan pura terbesar, salah satu pura terbesar setelah Pura Besakih di Bali. Betul. Pertanyaannya gini, apa yang membuat umat Hindu Bali gitu ya berkunjung ke sini? Ya, terima kasih Bapak Bupati, terima kasih Pak. Jadi bagi masyarakat Bali yang ada di Bali, mereka sangat merasa bersyukur bisa hadir mempersembahkan sesuatu ke sini, bisa bersembahyang ke sini. Kenapa? Dia merasa sudah
melakukan suatu ritual yang sangat luar biasa. Oh, perjalanan. Dan biasanya beberapa kali mereka datang, kemudian akan datang lagi. Jadi setahun itu sangat banyak masyarakat Bali, demikian juga para pejabatnya datang ke sini. Oke, istimewanya apa Pak? Boleh nggak ada cerita apa di sini? Boleh nggak ceritain? Aku yang menjelaskan. Ceritanya apa? Ya, secara singkat, sejak tahun 82 sebetulnya sudah ada pemuda-pemuda Jakarta yang pemuda Bali Jakarta yang khususnya di Cinere, ada kelompok muda yang sudah datang ke sini main poli di titik Siliwangi. Berlanjut sampai dengan 92 baru dibangun Siliwangi Candi Siliwangi yang bentuknya menjiplak candi Cangkuang di Garut. Itu tahun 95 diresmikan. Baik, oke. Jadi ada cerita mistis sebetulnya, tapi kan itu sangat subjektif ya. Iya. Gak apa-apa, jadi pembelajaran buat Iya. kita juga. Boleh tahu bersama dong kan, ya. ceritakan singkat Itu deh. sebenarnya Wangsit Siliwangi untuk mendirikan tempat sembahyang di sini. Gitu. Oh, baik. Tetapi selalu ditolak oleh para spiritual kami karena tidak kebayang harus ngapain. 10 tahun tertunda, tapi akhirnya terlaksana juga karena di ultimatum lakukan. Aku yang mencarikan dana begitu. Oh, baik. Ada bahasa seperti itu secara spiritual. Oke. Sehingga begitu dilakukan benar, setiap tahun ada sampai sekarang terjadi semua. Oke. Iya. Wow, bagus ya di sini Iya. ya Pak ya. Dan perjalanan kita hari ini tadi sudah berkunjung ke Masjid Raya Bogor yang sedang dibangun. Lalu kita berkunjung ke pura di sore hari ini. Iya. Jadi ini menunjukkan bahwa Bogor tidak bisa dibangun oleh satu orang. Ya. Bogor tidak bisa dibangun oleh satu agama. Ya. Bogor tidak bisa dibangun oleh satu suku. Bogor harus dibangun oleh kebinekaan. Dan Bogor harus dibangun oleh orang-orang yang sayang dan cinta terhadap Kabupaten Bogor. Oke. Jadi apapun agamamu, apapun sukumu, mari membangun Bogor untuk bangsa Indonesia. Nah, itu adalah statement dari Bapak. Itu berbicara mengenai infrastruktur ya. Berarti Ya. infrastruktur tidak hanya perkara jalanan saja, Ya. tapi infrastruktur SDM-nya seperti Ya. apa, keagamaan juga gimana, budaya juga harus dijaga. Nah, ngomongin infrastruktur nih, Pak. Ini kan ada infrastruktur anggaran gitu ya, Ya. dari Bapak 1 miliar per desa. Bantuan keuangan infrastruktur Bantuan desa. keuangan Ya. infrastruktur desa, di mana ini seluruh desa di Kabupaten Bogor itu melakukan infrastruktur di tahun ini gitu ya dengan bantuan 1 miliar. Apakah ini juga akan program di tahun berikutnya? Kebetulan 1 miliar sudah berjalan dari era pemerintah yang sebelumnya, kepala daerah yang sebelumnya. Kami menyempurnakan kembali di tahun 2026 bantuan keuangan infrastruktur desa dari 1 miliar menjadi insya Allah 1,5 miliar. Nah sehingga contoh kita tadi mau berkunjung ke sini, ada satu ruas jalan yang sedang dibangun oleh pemerintah desa menggunakan dana bantuan keuangan infrastruktur desa. Baik, wow. Jadi semuanya jadi lebih baik ya Pak ya. Baik, yuk kita lihat Ya. lagi ya. Ini berasa di Bali. Pak Bupati, terima kasih loh udah diajak jalan-jalan ke pura yang indah, apalagi ini adalah pura terbesar kedua di Pulau Jawa, selain Besaki. Apalagi, waduh indah banget sore-sore ke sini, pemandangan belakangnya adalah Gunung Salak. Sunyinya dapat, damainya dapat. Terima kasih loh Pak sudah diizinkan Terima untuk kasih. berkeliling di sini. Mangku terima kasih. Terima kasih semuanya. Kalau tadi kita sudah jalan-jalan untuk lihat UMKM, lalu juga mata air Ciburiat. Harus diulang biar bisa eksplor lebih jauh. Semuanya. Karena Ya. kalau kita bicara Kabupaten Bogor itu luas banget. Bahkan sekarang kita mau kuliner kayaknya dari sini ya. Kemana nih? Kita nge-Jogja di Bogor. Oke, Jogja di Bogor udah kebaca kayaknya mau kemana. Oke, baiklah jangan kemana-mana. VVIP akan segera kembali.